المكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار تبصرة لذوي الألباب والاعتبار والحمد لله الذي نحمده نستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله نشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد كما قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الآية وكما قال نبينا محمد بن عبد الله من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة الحديث صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah, sebagaimana biasanya sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin Allahumma amin. Bapak ibu semua sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selanjutnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ini kali ketiga saya berhadir dalam majelis ini. Kali pertama kemarin kita bahas tentang apa yang boleh dan tak boleh dilakukan saat kita dalam keadaan sholat. Kali kedua adalah kita membahas tentang bab zakat. Maka ini kali ketiga, insya Allah kita akan membahas tentang apa yang dapat kita lakukan untuk saudara kita, orang tua kita, menantu kita, anak kita, cucu kita yang telah meninggal dunia. Kita ulang-ulang kaji supaya kita bisa mengamalkannya, wabil khusus di bulan Ramadan. Bapak ibu yang saya sayangi karena Allah, kenapa orang itu banyak takut mati? Orang takut mati itu cuma dua sebab. Yang pertama, amal tak cukup. Yang kedua, yang mendoakan gak ada. Kalaulah amal cukup, ada yang mendoakan, tak takut kita mati Bapak Ibu. Beda orang dulu, orang sekarang. Orang dulu tuh cari mati. Kita takut mati. Teringat sebuah kisah ketika Rasulullah SAW meninggal dunia. Itu yang menyaksikan Rasulullah meninggal adalah Aisyah dan Fatimah. Aisyah adalah istri Rasulullah dari bapaknya Abu Bakar. Berarti Abu Bakar adalah mertuanya Rasul. Rasul punya istri namanya Khadijah. Dari Khadijah punya anak namanya Fatimah. Lalu Khadijah meninggal dunia. Akhirnya Fatimah dibesarkan oleh Aisyah. Tapi usia Fatimah saat itu jauh lebih tua dibandingkan usia Aisyah. Jadi usia anak lebih tua daripada usia ibu asuh. Lah gitulah. Waktu Rasulullah akan meninggal, itu Rasulullah meninggal di dalam rumah Aisyah. Nabi itu di mana dia dimatikan, di situ dia dikuburkan, Pak. Makanya Nabi Muhammad itu di Raudhah yang kalau Bapak pergi umroh, itu Raudhah itu dulu adalah rumahnya Aisyah. Karena para nabi di mana dia dimatikan, di situ dia dikuburkan. Contoh, Nabi Harun itu makamnya di kaki Gunung Sinai di Mesir. Nabi Yakub itu di tengah lapang. Ya, kalau kita pergi ke Gunung Sinai, saya sudah berangkat pergi ke Gunung Sinai Bapak Ibu. Di atas gunung banyak makam para nabi-nabi.
Kadang-kadang kita berpikir, mangalah nabi risiko dikuburan kan gitu ya. Nah ternyata para nabi itu di mana dia dimatikan, di situ dia dikuburkan. Beda dengan kita meninggal di sini, kuburkan ke Labuai misalnya gitu kan. Jadi makam Rasulullah yang di Raudhah sekarang itu adalah dulunya adalah rumah Aisyah. Jadi Rasulullah itu menghembuskan napas terakhirnya adalah di ruang tamunya Aisyah. Di ruang tamunya Aisyah ada kamar Rasul dengan Aisyah, katakanlah kamar ini kamar Rasul dengan Aisyah. Rasulullah itu sedang terbaring di ruang tamunya, Pak. Jadi Rasulullah itu dimakamkan di ruang tamunya Aisyah bertahun-tahun, Pak, bertahun-tahun. Aisyah itu satu rumah, satu atap dengan makam suaminya. Setiap keluar dari kamar ketemu makam Rasulullah kan gitu ya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bertahun-tahun Bapak Ibu. Ya, Rasul Aisyah tetap dalam kamar, Rasulullah meninggalkan di ruang tamu, kemudian di mana dibaringkan, di situ langsung dikuburkan. Nah, tidak lama setelah itu, sebelum saya lanjut, Abu Bakar bapaknya Aisyah ya, bapaknya Aisyah pengen dikuburkan di samping makam Rasulullah. Satu rumah lagi, Pak, dikuburkan di samping makam Rasulullah. Ya, tapi kepala Abu Bakar itu di bahunya Rasulullah. Jadi kayak apa ya, kayak tangga gitu. Dan bertahun-tahun, Pak, Aisyah itu keluar rumah langsung ketemu kuburan Rasulullah dan Abu Bakar. Makanya setelah keluar kamar, maksudnya keluar kamar, Rasul sering bicara, Aisyah sering ngomong, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Abu Bakar, gitu. Lama, Pak, satu rumah dengan makam kedua orang itu, suaminya dan orang tuanya. Tidak lama setelah itu Umar bin Khattab meninggal pula. Dan Umar bin Khattab pengen dimakamkan di samping makam Rasulullah dan Abu Bakar. Akhirnya dimakamkan di samping Abu Bakar, kepala Umar bin Khattab itu di bahunya Abu Bakar. Jadi macam tangga, Pak. Nah, karena Umar bin Khattab itu adalah bukan siapa-siapanya Aisyah, bukan mahramnya. Karena Umar bin Khattab itu juga punya anak namanya Hafsah, tapi dinikahi oleh Rasulullah. Istrinya namanya Hafsah. Jadi Abu Bakar dan Umar ini mertua Rasulullah. Tapi kan tidak ada hubungan sama Aisyah. Iya kan? Karena bukan mahram, Aisyah akhirnya segan, akhirnya Aisyah keluar dari rumahnya, pindah rumah, dan akhirnya Aisyah dimakamkan di Al-Baqi, di samping Masjid Nabawi. Nah, yang pengen saya ceritakan di sini adalah ketika Rasulullah meninggal dalam rumahnya Aisyah, apa kata Aisyah? Aisyah ngomong seperti ini kepada Fatimah, wahai Fatimah, ta'ali, kesini Fatimah. Ada apa wahai orang tuaku, kata Fatimah. Ayahmu memanggil engkau. Jadi dipanggillah Fatimah oleh Aisyah. Ayahmu memanggil engkau. Lalu kemudian apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Dekatkan telingamu ke mulutku. Ketika itu Fatimah mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lalu kemudian Fatimah itu ketawa, menangis, kemudian mendadak dia tertawa. Lalu kepolah Aisyah. Lalu Aisyah ngomong kepada Fatimah, wahai Fatimah, apakah yang dibilang oleh suamiku? Kenapa engkau menangis? Kemudian mendadak engkau itu tersenyum. Apa kata Fatimah? Fatimah bilang begini, wahai ibuku, aku menangis karena aku dapat kabar bahwa Rasulullah SAW akan meninggalkan kita. Dan aku tersenyum bahagia karena dapat kabar setelah Rasul meninggal, aku yang akan menyusulnya. Bayangkan, Bu, dapat berita mati, galaknya, Bu. Kira-kira kalau ibu dibilang sama suami kayak gitu gimana? Dek, abang dulu dek, setelah ini adek ya, payi saya lah seorang bang, jangan jajak li bang, enggak kok bang, nggak ada tuh. Oh kita hidup sehidup semati, tapi kau duluan yang mati, jangan aku duluan mati, kan kayak gitu kan? Jadi orang dulu itu cari mati, Pak. Dan memang setelah Rasulullah meninggal, itu Fatimah 6 bulan setelah itu meninggal dunia. Dan satu-satunya anak yang hidup saat Rasulullah udah meninggal, itu adalah Fatimah. Selebihnya anak Rasul sudah meninggal duluan. Dan yang masih hidup adalah Fatimah sampai Fatimah meninggal dunia, sampai Rasulullah meninggal dunia, itu satu-satunya anak yang hidup hanya Fatimah radhiyallahu anha. Semoga Allah meridai beliau. Nah, jadi yang pengen saya ceritakan, beda orang dulu orang sekarang. Orang dulu itu ngejar mati. Suatu ketika ada seorang orang tua yang punya anak 8. Anak 8 semua laki-laki.
Waktu itu anaknya akan berperang. Bapak itu udah tidak sanggup, dia udah duduk di kursi karena dia mantan ahli perang. Kemudian Rasulullah bicara kepada bapak tadi. Bahasa Indonesianya begini biar singkat. Pak, jangan perang lagi pak. Anak bapak udah ada 8 orang yang menggantikan bapak untuk berperang. Apa katanya? Tidak ya Rasulullah, saya pengen berperang juga. Lalu kemudian jangan lagi pak, bapak itu udah tua. Kan pada masa Rasulullah itu tidak semua orang boleh berperang. Kayak misalnya Ali bin Abi Thalib itu tidak dianjurkan karena otaknya cerdas. Jadi dia dianjurkan menghafal dan menulis aja. Jadi orang-orang yang otak cerdas tidak dibolehkan bekerja keras. Dia biar fokus dengan apa yang dia ingin lakukan saja, dengan otaknya, dengan ilmunya. Lalu kemudian perempuan itu masak di tenda. Kemudian bapak ini bilang, tidak mau ya Rasulullah, saya ingin berperang. Udahlah pak, anak bapak ini sudah ada 8 orang. Bapak di rumah aja lah. Apa kata Rasulullah? Apa kata bapak itu? Ya Rasulullah, kalau anakku mati, matinya mati syahid. Kalau aku mati, aku matinya mati apa? Kayak gitu ya. Akhirnya Rasul tetap izinkan. Pergilah bapak tua ini berperang. Ketika berperang, putus tangan kanannya, kena tombak. Lalu dia tetap jalan, dia tetap berperang. Ketika berperang, putus kaki kirinya. Tidak lama setelah itu putus kaki tangan kanannya. Dalam masalah itu putus kaki kirinya. Dan akhirnya dia meninggal memegang liwa dan royak. Apa itu liwa royak? Bendera Rasulullah yang ada bacaan la ilaha illallah. Bahwa dia mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar. Mati dalam keadaan syahid. Jadi orang dulu kenapa suka mati? Karena dia pengen masuk surga. Dan kalau pengen masuk surga harus rasakan mati dulu. Nah, kenapa kita takut mati? Balik kepada kaji kita tadi. Orang kita ini amal tak cukup, yang mendoakan nggak jelas, ya kan? Kalau amal cukup, jelas yang mendoakan kita tidak takut mati. Nah, yuk kita bahas apa yang bisa kita lakukan kalau ada saudara kita, orang tua kita yang telah meninggal dunia. Saya awali dari satu hadis, yang hadis ini benar, tapi orang banyak salah paham dengan hadis ini. Bunyi hadisnya begini, idza mata banu Adam, ketika meninggal Bani Adam, in qata'a amaluhu illa bisalasin, terputus amal Bani Adam ini kecuali 3 hal. Al-waladun soleh yad'ulah, doa anak yang soleh. Al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Sedekatun jariyah, sedekah jariyah. Pernah dengar hadis itu Bapak Ibu ya? Jadi orang banyak salah paham dengan hadis ini. Dia menganggap begini, idza mata banu Adam, ketika meninggal Bani Adam, in qata'a amaluhu illa bisalasin, terputus amal Bani Adam itu kecuali 3 hal. Doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah. Oh, sudah terputus amal orang meninggal. Kalau kayak gitu untuk apa lagi kita doakan orang meninggal? Tak akan sampai do. Yang sampai itu 3 tunyo kata dia. Untuk apa lagi kita baca Yasin? Tak akan sampai do. Yang sampai itu 3 tunyo kata dia. Untuk apa lagi kita takziah? Tak akan sampai. Yang sampai itu cuma 3 katanya. Untuk apa lagi kita itu ziarah kubur? Tidak akan sampai. Yang sampai itu cuma 3 itu. Ujung-ujungnya ziarah kubur jadi bid'ah, baca Yasin jadi bid'ah, takziah jadi bid'ah. Pernah dengar gitu Bapak Ibu ya? Nah, ini adalah kesalahpahaman tentang memaknai sebuah hadis. Kita bahas sedikit. Dalam dalil itu dikatakan, idza mata banu Adam, ketika meninggal Bani Adam, in qata'a amaluhu, terputus amalnya. Amal siapa yang putus? Amal orang yang meninggal. Ketika meninggal Ustazah Nela, terputus amal Ustazah Nela. Yang tadi baca Quran, tak baca Quran lagi. Yang tadi zikir, tak zikir lagi. Yang tadi menguji, tak menguji lagi. Yang tadi mengajar, tak mengajar lagi. Jadi yang terputus itu adalah amal saya yang meninggal. Adapun amal orang lain untuk saya tetap tidak terputus. Yang saya bawa apa? Yang kita bawa apa? Yang kita bawa cuma 3. 1, doa anak yang soleh. Coba kita bayangkan orang tua kita meninggal, yang dia bawa apa? Doa anak yang soleh. Gimana kalau nggak punya anak? Termasuk anak orang yang dia angkat, dia besarkan jadi anak soleh dan mendoakannya. Termasuk. Kalau nggak punya juga anak angkat gimana? Termasuk doa anak, doa apa yang dia santuni ketika besar jadi anak soleh dan mendoakannya. Termasuk. Masalahnya Ustazah, orang tua saya anaknya macam saya, cuma cukup makan aja solehnya. Maka orang tua kita punya modal yang kedua, yaitu al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu yang bermanfaat? Ilmunya, ciri-ciri ilmu bermanfaat ada 3.
Dituntut, diamalkan, diajarkan. Dituntut, tak mengamalkan, bukan bermanfaat. Mengamalkan tanpa menuntut berarti mengamalkan yang salah. Menuntut tanpa mengamalkan, mengajarkan tanpa menuntut berarti mengajarkan yang salah. Belajar kemudian tak mengamalkan, hanya mengajarkan saja, berarti dia tidak mengamalkan apa yang dia kerjakan. Itu tidak ilmu yang bermanfaat. Ilmu walaupun sedikit, ada 3 ciri ilmu yang bermanfaat sekaligus dilakukan sambilan menuntut, mengamalkan, dan mengajarkan. Yang nomor 3, kalau kita meninggal, kita bawa sedekah jariah. Apa beda sedekah biasa dengan sedekah jariah? Sedekah biasa itu adalah dapat pahala tapi tidak ngalir kalau kita meninggal. Sedekah jariah adalah dapat pahala, ngalir kalau kita meninggal. Apa bedanya? Bedanya gini, kalau sedekah biasa itu kita kasih sesuatu tapi hanya bisa dinikmati oleh satu orang. Kita kasih sedekah ke anak yatim, kita kasih sedekah ke fakir miskin, saya kasih makanan ke tetangga. Itu namanya sedekah putus, kasih putus, dapat pahala tapi tidak mengalir. Apa bedanya dengan sedekah jariah? Dapat pahala, ngalir. Contohnya apa? Kalau kita kasih sesuatu tapi bisa dinikmati oleh banyak orang. Contoh, saya ambil mukena, saya taruh ke masjid, dipakai banyak orang, sedekah jariah. Saya ambil sendal jepit, saya taruh ke masjid, dipakai banyak orang, amal jariah. Saya ambil Quran, saya wakafkan, dipakai oleh banyak orang, amal jariah. Saya beli semen 2 sak, 3 sak, lalu saya wakafkan. Maka itu adalah sedekah jariah. Oh, kalau kayak gitu saja, saya sedekah jariah aja lah, tidak maulah saya sedekah biasa. Oh, beda. Kalau sedekah biasa, kita langsung dapat doa, karena jelas orang yang kita kasih, jelas yang kita tenangkan. Bu, ini ada rezeki sikit 200.000. Oh, lapang rezeki ustazah, sehat badan, cerah masa depan. Langsung didoakan, hatinya senang, berkah untuk kita. Tapi kalau sedekah jariah, pahalanya ngalir, cuman tidak langsung didoakan. Jadi dua-duanya kalau bisa kita punya, sedekah biasa dan sedekah jariah. Masalahnya nggak gitu saja. Kadang-kadang orang tua kita meninggal, dia tak punya anak soleh, anaknya cuma macam kita saja. Yang kedua, ilmu tak cukup. Waktu kita kecil dulu, orang tua sibuk merawat kita. Waktu kita besar, punya cucu, sibuk pula orang tua merawat cucu. Ya, pagi menghalau itiak datang ke rumah, sore pagi-pagi pergi ke sawah, sore menghalau itiak datang ke rumah. Tak sempat orang tua kita belajar, akhirnya tak punya ilmu karena nggak ikut majelis taklim. Kemudian sedekah jariah, orang tua kita juga hasilnya juga pas-pasan, boro-boro zakat untuk dirinya sendiri juga belum tentu dapat. Maka pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan untuk dia? Karena dia cuma punya 3 itu pun mungkin tak punya. Maka kita sebagai anak mensubsidi dia. Apakah dia anak kita, apakah dia suami kita, apakah dia tetangga kita subsidi dia. Karena dia belum tentu dapat 3-3-nya. Nah, karena dia belum tentu punya 3-3-nya, maka kita subsidi. Dengan cara apa? Kita lakukan sesuatu buat dia. Apa yang kita lakukan? Yang pertama, idza mata banu Adam, ketika meninggal Bani Adam, faqra khataman minal Qur'an li ahliha. Hatamkan Quran untuk orang yang meninggal itu. Maksud saya begini Bapak Ibu, kalau kita punya orang tua, punya anak yang meninggal, punya suami yang meninggal, tidak ada salahnya kita cari waktu setahun sekali dalam 1 bulan menghatamkan Quran untuk mereka. Baca 2 lembar setiap habis sholat, 2 lembar subuh, 2 lembar zuhur, 2 lembar asar, 2 lembar maghrib, 2 lembar isya. Saya orang tua masih ada, nenek kakek dua-dua sudah tidak ada. Kakek tak pernah lihat wajahnya. Kalau nenek pernah lihat tapi saya kecil sudah meninggal. Maka saya punya program untuk diri sendiri, silakan ATM, amati, tiru dan modifikasi. Hatamkan Quran untuk nenek dan kakek. Caranya gimana? Caranya adalah sediakan waktu di mana lowong 1 bulan untuk hatamkan Quran buat mereka. Baca Quran 2 lembar setiap habis sholat. Nanti sebelum baca atau setelah baca kita berdoa, ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini, lapanglah kuburan mak saya, ringan sisa kubur nenek saya. Kemudian berhentilah malaikat menyiksanya. Orang tua saya sehatkan, kakek saya lapangkan kuburnya, jauhkan dari siksa, diterima segala amalnya, dijauhkan segala dosanya. Ketika kita mau baca Quran, kita doakan,
Nah, Ustazah, kalau kita baca Quran, lalu kita doakan untuk orang yang meninggal dunia, berkurang nggak pahalanya untuk kita? Sama sekali tidak berkurang, karena itu adalah wasilah. Wasilah tidak akan mengurangi pahala kita sedikit pun. Kalau kita tidak bakti kepada mak bapak kita, saat mereka sudah tidak ada, saat mereka masih ada, ayo kita bakti saat mereka sudah meninggal. Kirimkan Quran sampai hatam, sampaikan kajian ini kepada anaknya. Nah, kalau mak meninggal, nanti apa yang dapat kau buat? Satu, kau kirimlah Quran sampai hatam. Kalau nggak bisa 1 bulan hatam Quran, ya sudah 4 bulan. Kalau 4 bulan, Bapak Ibu bisa baca 2 lembar setiap hari, itu insya Allah 4 bulan hatam. Kalaupun nggak mau hatam Quran untuk orang meninggal, ya udah baca Quran tiap hari dan doakan pahalanya untuk orang tua kita yang meninggal. Tidak akan mengurangi pahala kita sedikit pun. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, fa illam tastati, kalau nggak bisa kirimkan Quran sampai hatam, maka lakukan yang nomor 2, baca jantungnya Al-Quran. Apa jantung Quran? Yasin. Kenapa mesti Yasin? Pertama, karena dia adalah jantungnya Al-Quran. Yang kedua, dia man qira'at Yasin, siapa yang membaca Yasin, pahalanya khatamani, sama dengan 2 kali hatam. Sekali baca Yasin sama dengan 2 kali hatam. Tapi jangan Yasin aja terus dibaca, yang lain tak dibaca sampai kita pula meninggal, jangan. Jadi baca Yasin itu nggak masalah. Nah, kenapa orang banyak baca Yasin di malam Jumat? Kenapa orang banyak baca Yasin di malam Jumat? Karena di hari Jumat itu malaikat turun melipat gandakan pahala, menjawab semua doa. Jumat itu dimulai dari maghrib, Pak. Pergantian waktu dalam Islam itu dimulai dari maghrib. Jadi Kamis maghrib itu sudah Jumat. Sampai Jumat maghrib. Makanya banyak orang baca Al-Kahfi, baca Yasin di malam Jumat. Bukan malam Jumat Kliwon maksudnya. Malam Jumat itu sudah hari Jumat. Maka kita boleh kirimkan Yasin setiap hari Jumat. Ya, atau baca surat setiap hari Jumat. Hari Jumat itu faedah manfaat luar biasa. Gosok gigi di hari biasa tak dapat pahala. Gosok gigi di hari Jumat dapat pahala sunnah. Keramas di hari biasa tak dapat pahala. Keramas di hari Jumat dapat pahala sunnah. Jadi kalau ibu keramas sekali seminggu, Jumat aja bu. Ya kan? Bersih-bersih di hari biasa, cukur-cukur tak dapat pahala. Bersih-bersih, cukur-cukur, potong kuku hari Jumat dapat pahala sunnah. Itu sama dengan ini Pak. Saya haus, saya makan, saya minum air putih tak dapat pahala. Saya haus, saya minum zam-zam dapat pahala sunnah. Saya lapar, saya makan nasi tak dapat pahala. Saya lapar, saya makan kurma dapat pahala sunnah. Ya, saya gatal-gatal, saya pakai obat gatal biasa saja, mubah, tak dapat pahala. Saya gatal-gatal, saya pakai habbatus sauda, dapat pahala sunnah. Karena habbatus sauda, kemudian unta, kurma, madu, itu semua adalah sunnah yang ada dalam Al-Quran. Jadi tak boleh tak suka, termasuk zaitun. Zaitun itu kita mesti suka. Ya, walaupun saya masih belum bisa sangat menyukai zaitun, tapi dia adalah hal yang disunnahkan di dalam Al-Quran. Nah, itu dapat pahala sunnah. Nah, sama dengan Jumat, kita bersih-bersih di hari biasa tak dapat pahala, bersih-bersih di hari Jumat dapat pahala sunnah. Jadi kirimkan Quran sampai hatam, kemudian yang kedua kirimkan ya Yasin. Nah, Yasin yang kita baca, Quran yang kita baca, ini tidak hanya boleh 1 orang saja, boleh didoakan untuk banyak orang. Ya Allah, dengan baca Yasin ini lapanglah kuburan makku, bapakku, atukku, tetanggaku, ya, kemudian temanku, sahabatku, seluruh kaum muslimin muslimat, boleh. Ya, boleh banyak orang. Yang tidak boleh banyak orang itu cuman haji dan umroh. Kalau badal haji, badal umroh, 1 kali badal, 1 kali haji, 1 nama, ya kan? Tapi kalau untuk baca Quran masih bisa. Kalau badal haji umroh, sekali badal cuman 1 nama. Fa'ilam tastati, kirimkan Quran sampai hatam untuk orang meninggal. Nggak bisa kirimkan Quran sampai hatam, lakukan yang kedua, kirimkan apa tadi? Ya, Yasin. Yang ketiga, kalau nggak bisa kirimkan Yasin, yang ketiga, faqra ummul Quran al-Fatihah. Coba bayangkan, kalau kajian ini Bapak Ibu sampaikan ke rumah. Nah, kata Ustazah Nela, kalau mak nanti meninggal, apa yang bisa kau buat? 1, kau kirimkan Quran sampai hatam buat mak. Sekali setahun jadilah nak. Caranya begini-begini. Yang kedua, kamu kirimkan Yasin
minimal setiap hari Jumat nak. Kemudian yang ketiga, setiap habis sholat kamu kirimkan Al-Fatihah untuk makna. Oh, tak ada takut mati lagi Pak. Kalau yang mendoakan banyak. Ini masalahnya anak yang ditinggalkan tak tahu cara mendoakan. Oke, kita lanjut. Yang keempat, perbanyak mengirimkan bukan wasiat. Wasiat mantap juga ya. Yang keempat, perbanyak mengirimkan wasilah. Apa itu wasilah? Wasilah itu jembatan artinya. Ya, jembatan. Apa itu wasilah? Adalah jembatan. Wasilah itu adalah kita berbuat baik dan kebaikan kita ini kita doakan untuk orang yang meninggal. Contoh, ya Allah ya Tuhan, saya sedekah. Dengan sedekah ini lapanglah kuburan mak saya, ringan sisa kubur orang tua saya, berhenti malaikat menyiksanya. Itu wasilah. Makanya minggu lalu saya sampaikan sedekah subuh, ya kan, masukkan ke uang ke kotak amal 2000. Jangan lupa berwasilah. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini lapang kuburan mak saya, ringan susah kubur atuk saya, berhenti malaikat menyiksanya. Ada satu masjid salah paham. Dia sedekah 2000, 5000, mengantri dia. Karena ustazah sampaikan keutamaan sedekah subuh, mengantri kotak amal kami saja. Kenapa mengantri? Mereka berdoanya waktu di kotak amal. Lama, ya kan? Lama, ngapa lama? Kata Ustazah Nela berdoa sedekah 2000, ya, doa satu skripsi, tidak ada masalah, ya kan? Cuman tidak harus di kotak amal. Ya, doanya di mana saja boleh. Sebelum keluar rumah atau di masjid juga tidak ada masalah. Jemaah nih, kalau kita tidak detil, lain yang kita sebut, lain dibawanya pulang. Makanya saya berusaha detil kali ke jemaah nih, biar nggak gagal paham. Kalau bahasa orang kitanya jemaah nih lurus saja ya. Apa yang dicakap ustazah, kalau nggak detil, udahlah mengantri kotak amal. Baik, Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, itulah wasilah. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini lapanglah kuburan mak saya. Ya Allah, saya wakaf ke masjid. Dengan wakaf ini tinggallah sisa kubur orang tua saya, berhenti malaikat menyiksanya. Kalau ada orang tua kita maaf, saya minta maaf, meninggalkan harta. Ya, lalu kemudian hartanya banyak, bangunkanlah masjid buat dia. Kan kita nggak tahu nih siapa di antara kita yang mendengar online maupun offline. Orang tua kita punya harta, jangan diambil semuanya. Tidak apa-apa bangunkan masjid kecil untuk dia. Apa kata Allah? Man bana lillahi masjidan banallahu bihi baitan fil jannah. Siapa yang membangun rumah Allah di dunia, Allah akan buatkan untuknya rumah di surga. Masya Allah, tabarakallah. Andai kita bisa bangun masjid, Allah berikan kita kaplingan tanah di surga. Semoga kita di antaranya. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, maka pernah nggak lihat Quran Yasin yang ada foto orang di depannya? Sering ya? Kadang-kadang kita salah paham, kita suka bilang, ustazah, ini syirik ustazah. Masa di Quran Yasin ada foto orang di depannya ustazah? Saya sering bilang, itu nggak syirik. Itu ceritanya tuh pasti begini. Ada seorang orang tua yang meninggal, anak dan istrinya soleh, lalu dia ambil uangnya, lalu dia ambil uang bapaknya tadi yang meninggal, dia buatkan Yasin, dia cetak Quran Yasin, dia kasih ke arisan, dia kasih ke masjid, dia kasih ke pengajian, ditaruhnya foto bapaknya di depan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah ayahanda kami fulan bin fulan, mohon doa. Lalu dia bagikan itu kepada orang. Apa tujuan dia? Tujuan dia adalah ketika kita baca Quran, baca Yasin itu diwasilahkan untuk orang yang meninggal tadi. Jadi kalau ada dapat Quran yang ada foto orang, nama orang, wakaf, atau ada Yasin yang ada foto orang, nama orang, wakaf, jangan ditengok-tengok aja. Dia bukan selfie itu, ya. Oh, dicalik-calik aja. Ya kan? Dia berharap doa. Ya Allah, saya baca Yasin. Dengan baca Yasin ini, lapanglah kuburan orang tuaku. Lapanglah kuburan orang yang ngasih Yasin ini. Seperti itu. Yaitu wasilah. Apapun ibadah kecil, tolong wasilahkan, Bu. Biasakan otomatis. Untuk orang meninggal, untuk orang hidup, untuk kita biasakan. Sedekah itu bisa diwasilahkan. Wakaf bisa diwasilahkan. Ya, kemudian kita bayar parkir 2000, lebihkan jadi 5000. Sisanya kan sedekah, betul ya? Ya Allah, sedekah saya ke tukang parkir itu, ya Allah, lancarkanlah urusan saya. Ustazah, katanya begini, masa kita boleh berwasilah untuk dunia?
Misalnya, ya Allah, saya wakaf, dengan wakaf Quran ini lancarkanlah daganganku, lancarkanlah rezekiku, lariskanlah jualanku. Boleh nggak? Hei, menurut Imam Bukhari Muslim, hadis mutafakun alaih, boleh kita berwakaf atau bersedekah untuk kemudian mendoakan kepentingan dunia kita. Boleh, niatnya tetap untuk Allah, tapi doanya boleh macam-macam. Karena salah satu doa mustajab adalah ketika kita berbuat baik. Maka orang yang rajin berbuat baik, semakin besar kesempatan untuk mendapatkan doa mustajab. Maka biasanya teman-teman saya sudah banyak hasil, sudah banyak fakta ya. Yang dia pengen punya keturunan, 10 tahun gak menikah, 8 tahun gak menikah. Saran saya gitu aja. Ada rezeki, kasih ke panti asuhan, ketemu dengan ibu pantinya, minta doa. Bu, ini sedekah saya lillahi ta'ala untuk panti. Doakan saya bu, saya itu pengen sekali punya keturunan. Misalnya, dia mendoakan atas sedekah kita, kita juga berdoa. Insya Allah itu mustajab. Sudah banyak fakta, karena syariat membolehkan itu semuanya. Sudah menikah, tak punya keturunan, atau apapun lah masalah hidup kita, insya Allah bisa dengan kita berwasilah. Hal-hal kecil, saya kalau sudah ceramah padat, jarak jauh-jauh, Pekanbaru macet, waduh, saya di perjalanan, karena kalau telat satu, telat semua. Telat jam 10, telat jam 2, telat jam 4. Akhirnya saya cuma bersedekah dan saya berwasilah. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah saya ini, lancarkanlah perjalanan dakwah saya hari ini. Itu tidak ada masalah. Dalam agama Islam sangat dibolehkan. Jadi kalau ada orang tua kita meninggal, silahkan sedekah, silahkan sholawat, silahkan kirimkan Al-Fatihah, silahkan kirimkan bacaan Quran, silahkan kirimkan wakaf untuk orang yang meninggal dunia. Yang pertama, kirimkan Quran sampai hatam. Yang kedua, kirimkan Yasin. Ketiga, kirimkan Al-Fatihah. Yang keempat, perbanyak melakukan wasilah. Yang kelima, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita boleh ada rezeki badalkan umroh buat dia. Saya jelaskan tentang badal umroh. Ibu bapak, sekarang hampir semua travel umroh sudah menyediakan layanan badal umroh. Ada 2 cara untuk kita badal. Cara pertama, kita pergi umroh. Oke, nyampe di Mekah, kita ngambil miqat, ngambil niat, kita umroh. Biasanya umroh pertama untuk diri kita. Kan ada 3 hari di Mekah, kan ada 4 hari di Mekah. Minta sama Pak Ustadz, Pak Ustadz, saya besok pagi pengen umroh lagi. Buat apa? Saya pengen badal umroh untuk orang tua saya. Minta antarkan. Biasanya travel umroh sekarang sudah ada fasilitas umroh 3 kali. Jadi yang 2 kalinya untuk badal. Nah nanti pergi lagi mikot, tinggal naik angkot saja ke Tanim, sholat 2 rakaat, pakai pakaian ihram, nyampe di dalam angkot menjelang ke Ka'bah, tinggal doa, tinggal pasang niat badal. Nawaitu umratan an. Siapa nama orang tua kita? Fulan bin Fulan. Tidak tahu nama kakeknya. Fulan bin Abdullah. Udah. Labbaik Allahumma umratan. Sudah niatnya gitu aja. Tidak ada bedanya. Nawaitu umratan an Fulan bin Abdullah. Labbaik Allahumma umratan. Umrah lagi. Tawaf, sa'i, tahallul, selesai. Tapi untuk umrah, 1 kali kerja, 1 nama. Kalau yang tadi semua, 1 kali kerja, boleh banyak nama. Baca Quran boleh banyak nama. Umrah cuma 1 nama. Ya, haji cuma 1 nama. Tidak bisa kita pergi berangkat umrah, badalkan itu melalui travel umrah, itu bisa. Bisa kalau ada rezeki. Kadang-kadang orang tua kita meninggalkan harta. Jangan kita ambil semua, sisakan buat dia. Bisa kurban atas nama dia, bisa umrah atas nama dia, bisa beli Quran wakaf atas nama dia, bisa kita badal haji atas nama dia, bisa berwasilah atas nama dia. Banyak kali Bapak Ibu yang bisa kita lakukan untuk orang tua kita yang meninggal dunia. Oke? Kirimkan Quran sampai hatam, kirimkan Yasin, kirimkan Al-Fatihah, kirimkan wasilah, umrah badal, umrah haji buat dia. Yang kelima, yang keenam, kurban atas nama dia. Boleh enggak sih kurban atas nama orang meninggal? Wow, boleh. Dengan syarat kita sudah berkurban dulu. Tahun ini kita, besoknya boleh orang lain dan orang yang meninggal. Suatu ketika ada orang yang
ada seorang wanita, ada seorang pemuda yang menangis. Lalu Rasul bertanya kepada pemuda itu, "Limaza tabaki?" Kenapa kau menangis? Apa kata pemuda tadi? Pemuda tadi berkata, "Ya Rasulullah," sambil dia terisak-isak menangis, "di lapangan itu aku menengok hewan kurban ya Rasulullah. Andaikan mak dan bapakku hidup, dia pasti pengen berkurban." Jadi maknya ini sangat soleh, sangat soleha gitu ya. Lalu dia ngomong, "Ya Rasulullah, andaikan mak dan bapakku hidup, dia pasti pengen berkurban." Maka tapi anak ini udah terlanjur sedih karena orang tuanya biasa berkurban, sekarang sudah tidak berkurban. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? "Farji fakhus fulusakum waqti ilaihim." Kau pulang, kau ambil uangmu dan kau kurbankan atas nama mak dan bapakmu. Bayangkan, akhirnya anak ini pulang, lalu dia ambil uang, dia kurbankan atas nama orang tuanya. Masya Allah, ya, hanya dengan uang 2.500.000 dalam 1 tahun kita bekerja, setiap bulan kita nerima harta, kurbankan sedikit untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia. Boleh, tidak ada masalah. Apakah langsung atas nama orang tua meninggal atau atas nama kita, dan nanti kita doakan juga pahalanya untuk orang yang meninggal, terserah, nggak ada masalah. Karena Rasulullah kurban atas nama dia doakan untuk orang yang meninggal, itu bisa. Ya Allah, saya berkurban, dengan kurban ini dapatlah orang tua saya pahalanya, anak saya pahalanya, banati abnai sahabati sahabatku, wal mujahidin untuk para mujahid, wa syahidin orang yang mati syahid, wali ummati kulluh seluruh umat. Sekali dia berkurban, satu alam semesta dia doakan kurban. Nomor 6. Yang ketujuh, apa yang dapat kita lakukan untuk saudara kita, orang tua kita yang telah meninggal dunia? Wah, ini sangat banyak betul. Jadi sebelum saya lanjut, saya ingatkan kembali, andaikan kita tak merasa bakti kepada orang tua saat hidup, mari bakti saat mereka meninggal. Nomor 7 adalah ziarah, pergilah ke makamnya. Suatu ketika Rasul jalan di antara dua kuburan. Kuburan sebelah kanan ada ada mayat yang sedang disiksa, maaf karena kencing tak cebok, maaf. Kuburan sebelah kiri ada mayat yang sedang disiksa karena kencing berdiri, maaf. Lalu Rasul jalan di antara dua kuburan itu, bertanya Abu Bakar dari belakang, karena Abu Bakar itu adalah KW supernya Rasulullah, selalu pengen mirip-mirip kayak Rasulullah, pengen mirip kayak Rasulullah, itulah Abu Bakar. Karena orang yang mencintai biasanya akan memirip-miripkan dengan orang yang dia cintai. Ya, maka Abu Bakar ini secara style, gaya mirip-mirip kayak Rasulullah karena saking cintanya kepada Rasulullah. Apa yang Rasul sukai, dia sukai. Apa yang Rasul benci, dia benci. Suatu ketika Rasul jalan di antara dua kuburan, ngekor Abu Bakar dari belakang. Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, ada apa ya Abu Bakar? Kamu ngikut lagi nih?" Iya kan? Kepo-kepo lagi nih. "Apa yang kau lakukan di kuburan ini ya Rasulullah?" Apa kata Rasul? "Aku menengok ada nih mayat kencing berdiri, ada nih mayat kencing tak cebok sedang disiksa." Lalu kemudian apa yang dilakukan Rasulullah? Dia ambil tangannya, dia bersihkanlah kuburan itu. Dia bersihkan dari sampah, dia bersihkan dari rumput liar, ilalang-ilalang, dia bersihkan. Lalu bertanya Abu Bakar, "Ngapain kau bersihkan itu ya Rasulullah?" Apa kata Rasulullah? "Saya ingin meringankan beban siksa ahli kubur." Apa makna? Jangankan mendoakan, membersihkan kuburan saja meringankan siksa. Lalu Rasul ambil air putih, Rasul siram di atas kuburan itu. Bertanya lagi Abu Bakar, "Ngapain kau ambil air putih dan kau siram ya Muhammad?" Ini kalau Abu Bakar tak bertanya, tidak akan keluar kata-kata. Maka kita berterima kasih kepada Abu Bakar. Para sahabat itu nanya dulu baru Rasul ngomong. Kalau para sahabat nanya, Rasul nggak ngomong, tidak akan keluar dalilnya, betul? Bertanya lagi Abu Bakar, "Kenapa kau siram ya Muhammad?" Apa kata Muhammad? "Saya ingin memberikan istirahat siksa bagi ahli kubur sampai air ini kering. Maka saya menulis sebuah jurnal yang berjudul Adat Indonesia Tak Bertentangan dengan Syariat." Kita kan kalau ke kuburan kita bersihkan, itu ringan siksanya. Kita siram pakai air, itu berhenti malaikat menyiksanya sampai air itu kering, tanda ada orang menziarahinya. Lalu kemudian doakan dia. Ini Masya Allah, tabarakallah. Ziarah kubur itu harusnya rame, bukan sekali setahun. Cara ziarah kubur, pertama wudhu dari rumah. Yang kedua, pakai pakaian yang tak terlalu mencolok,
Jangan cantik-cantik betul bu, terkejut mayat tu nanti. Masuk ke kuburan, ucapkan assalamualaikum ya ahlil, bukan masuk ke kuburannya, bukan, masuk ke lingkungan kuburan, ucapkan assalamualaikum ya ahlil kubur, atau assalamualaikum ya ahlud diyar. Jangan pula tunggu dia menjawab, masuk aja lah. Tunggulah dia menjawab, kok tidak dijawab salam aku ya, gitu ya. Masuk, kemudian yang tadi bersihkan, siram pakai air dan doakan. Boleh baca Yasin di kuburan? Boleh, tapi sama aja di rumah mau di kuburan sama. Di rumah aja lah, ngapain lama-lama pula, yang penting sering. Ya kan? Berdoa pakai bahasa Indonesia boleh, nggak ada masalah. Ya, doa pakai bahasa Indonesia, atau Allahumma fillaha warhamha wa'afi wa'fu anha, atau Allahumma la tahrimna ajraha, atau Allahumma ja'al qabrahum raudatan min riyadil jannah, gitu ya. Jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama nanti ibu panas, sakit, demam, besok nggak mau lagi pergi bulan depan. Ya, ibadah tuh biar sedikit tapi sering gitu ya. Daripada banyak 6 jam pula di kuburan buat tenda, buat rumah petak pula, enggak usah. Ya. Apa hukum wanita ke kuburan? Rasul pernah bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala faduruha. Dulu kata Rasulullah, aku larang, kuntu telah aku larang, kuntu nahaitukum, sungguh telah aku larang wanita ziarah kubur. Ala, sekarang fazuruha, aku suruh, malah aku bolehkan. Dulu wanita dilarang ziarah kubur, tapi dalam ilmu hadis ada namanya ilmu nasah wal mansuh hadis. Ilmu hadis lama mansuh, terhapus dengan munculnya hadis yang baru. Jadi kalau ada orang bilang wanita tidak boleh ziarah kubur, berarti dia ketemu hadis yang lama. Padahal hadis itu secara hukum sudah mansuh, sudah terhapus dengan hadis yang baru. Itu kalau kita belajar ilmu hadis. Ya, jadi ada orang perempuan tak boleh ziarah kubur, dia tengokkan hadisnya. Ibu bilang sama dia, ini hadisnya mansuh. Apa tuh? Nggak tahu juga aku, gitulah pokoknya ceramah ustazah gitu. Jadi ada ilmu nasakh wal mansuh. Hadis itu bisa dia hilang hukumnya ketika muncul hadis yang baru. Bisa hadisnya yang menjadi tidak berfungsi, bisa hukumnya saja yang tidak berfungsi. Muncul hadis baru yang tadi saya bacakan. Dan ini diperkuat suatu ketika Aisyah pulang ke rumahnya, ditanya oleh sepupunya Abdurrahman, Aisyah kau dari mana? Aku sedang habis ziarah. Bukankah Rasul melarang kalian nih perempuan ziarah? Apa kata Aisyah? Memang dulu kami dilarang, sekarang sudah dibolehkan. Jadi silahkan saja, yang penting jangan meratap di kuburan. Mak, kok mama pula yang meninggal duluan, mak? Ngapa ndak tetangga aja, mak? Jangan ya. Ini jahe, mak, jangan. Kemudian jangan suka curhat dengan bercakap-cakap. Ziarah itu doa aja, zikir aja. Jangan ngomong-ngomong, tak boleh. Apalagi berharap sesuatu ya. Jangan ngomong-ngomong, saya ngajak emak saya ziarah ke makam nenek saya, udah harus saya temani. Karena kalau enggak tak bigi-bigi ya kan. Saya temani, saya bersihkan makam nenek saya, kakek saya tak pernah lihat orangnya. Ya, saya tak pernah lihat kakek saya. Terdengar suara sayup-sayup. Makamnya itu di belakang bukit, di Bukit Tinggi ya. Wah, suara apa sayup-sayup gitu. Mama lagi ngapain, mak? Saya. Mama lagi ngomong sama nenek, mak. Apa yang mama bilang? Bu. Ambo datang jo cucu, bu. Saya bilang itu tak boleh, mak. Nanti dijawab pula sama nenek. Iyo, hati-hati yo. Jadi doa saja, ya doa saja. Tidak boleh meratap. Menangis boleh, meratap tak boleh. Apa beda nangis dengan meratap? Nangis itu meneteskan air mata. Meratap itu ngomong. Ya, tidak bisa. Tapi saya merasa bersalah saja kepada orang tua saya meninggal. Saya banyak dosa. Bolehlah saya minta maaf. Minta maafnya lakukan yang 7 tadi. Itu cara minta maafnya. Bukan maaf ya ma, maaf lah ma, please deh, jangan lagi tuh kali ma, jangan gitu. Cara minta maaf untuk orang meninggal yang tadi, kirimkan Quran sampai hatam, kirimkan Yasin, kirim Al-Fatihah, perbanyak kirimkan wasilah, badal haji, badal umroh, kurbankan atas nama dia, ziarah atas makam dia. Itu kan udah cara minta maaf yang terbaik. Daripada sekedar kangen, aku kangen makku Zah, aku kangen suamiku, aku kangen, aku nggak bisa move on. Daripada itu, lakukanlah yang 7 nih, iya kan? Ubahlah kesedihan itu dengan amal. Ini si ibu aja, aku mimpi orang tuaku, tanda apa ya? Tak usah pikir tanda, lakukanlah yang 7 ini. Ya, tak usah pikir tanda-tanda, pusing mikirin tanda-tanda, ujung-ujungnya tak terbaca Al-Fatihah untuk orang meninggal. Fokus sajalah.
Ini pertanyaan, saya selalu 2 hari 2 malam saya mimpi mak saya, tanda apa? Tak tahu juga saya itu tanda apa. Saya jawab pun belum tentu betul jawaban saya, karena untuk soal mimpi wallahu a'lam bisawab ya. Jangan sih, kok aku rindu ya, kok aku susah move on ya, kok aku gini ya, shalalalala. Jangan. Lakukan saja tujuh tadi, bisa mengurangi rasa kita untuk untuk lebih ini ya, lebih baik ya. Insyaallah lebih hilanglah kerinduan kita itu, mengganti dengan amal. Demikian dari saya tak tahu ada yang mau bertanya ataupun tidak. Iya, silakan Pak, tafadhol Pak. Kalau tak ada bertanya, kita selesai. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kullu nafsin za'iqatul maut. Wah, mati ya. Silakan Pak, lanjut Pak. Jadi mati ini memang tak takut. Pertama, kawan-kawan saya di sini sudah banyak mati. Karena umur saya akan 67. Iya Pak. Jadi sebentar ya. salah satu hadis, umur umatku antara 60 sampai 70 itu sedikit sekali. Yang kedua, mati ini kan takut, memang takut Bu. Kenapa takut? Ya, ada hadis mengatakan seperti kulit kambing Dikuliti. Wah, itu ngeri juga ya. Seperti mayat ditusuk 70 kali. 70 kali. Nah, ada juga yang mengatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyatan fadkhuli. Jadi kita kadang-kadang antara jiwa yang tenang, ya jiwa yang tenang itu ya. Bagaimana memposisikan kita yang mati itu supaya jangan takut, apakah ada doa-doa yang bagus untuk kita bisa memahami tidak takut. Yang keduanya, sejauh mana kekuatan talqin orang terhadap mayat, calon mayat tadi itu. Baik. Sakaratul maut. Baik. Orang talqinkan. Yang ketiga, wasilah tadi. 3. Siap. Iya. Wasilah tadi, apakah memang beda? Kadang-kadang kita masukkan uang itu kan dia antap-antap saja Bu. Ini Antap. Lo apa? Iya. Itu 2000 panjang doa. Ayo. Nah, jadi apa memang beda nanti anunya? Pahala. Reward dari Allah. Baik. Baik. Nah, igotinya Bu. Siap Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, lupa dah saya pertanyaannya. Yang pertama adalah kata ustazah kata ada dalil mati itu sakit ya. Takut kita mati, jangankan amal, matinya jelas sakit lah. Gimana cara supaya kita tidak takut mati, begitu ya? Atau supaya kita mengurangi rasa takut kepada kematian. Lebih tepatnya bukan doanya. Tadi pertanyaannya begini, apa doanya supaya kita itu mengurangi rasa ketakutan kita dalam kematian, begitu Pak ya? Saya kasih Pak, satu saya kasih doa, satu saya kasih rekomendasi. Bonus untuk Bapak, 2 untuk jawaban pertama ini. Mati itu sakit, kami takut, Ustadz suka nakut-nakuti kami tentang mati. Asal jangan pas nengok Ustadz ingat mati ya. Tapi gimana cara supaya mengurangi rasa takut mati kami? Satu, yang pertama ada doanya dong. Jelas dong ada doanya apa? Allahumma hawwin alaina fi sakaratil. Ya Allah, lunakkan, mudahkan untuk kami dalam menghadapi sakaratul maut. Coba semua, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Udah pendek itu aja enggak Bapak? Enggak usah panjang-panjang kali, enggak usah. Ya setiap habis sholat dawamkan aja. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut ya. Bukan Allahumma barik lana ya. Sudah mau makan itu. Kemudian yang kedua, cara supaya kita itu tak takut mati. Kita nih hidup cuma bisa berdoa, berusaha. Allah yang akan menentukan dan kita yang akan menentukan kita pengen mati dalam keadaan seperti apa.
Yang kedua adalah saran saya kejar mati syahid Bapak Ibu. Orang yang mati syahid tidak rasakan sakit mati, tak ada hari perhitungan langsung masuk surga. Mati syahid mati dalam keadaan berwudu, maka jagalah wudu 24 jam. Saat majelis taklim, banyaklah datang dalam majelis, mudah-mudahan meninggal dalam majelis. Saat sholat, saat ke masjid, saat baca Quran, saat zikir. Kalau pengen mati dalam keadaan begitu, maka banyakkanlah peluangnya untuk itu. Ingat konsep peluang matematika. Orang yang sering keluar rumah, lebih cenderung lebih besar peluang untuk kecelakaan dibanding orang yang dalam rumah saja, betul? Maka orang yang rajin majelis taklim, orang yang rajin sholat, rajin puasa, meninggal dalam keadaan berpuasa juga syahid. Orang yang rajin wudhu, besar peluang dia mati dalam keadaan itu. Kita cuman memperbanyak kemungkinan peluang. Kan dalam ilmu matematika begitu ya. Laki-laki soleh nikah dengan perempuan soleha, besar peluang mendapatkan anak soleh soleha. Walaupun tidak pasti juga, tapi peluangnya tentu lebih besar. Jadi kejar mati syahid. Jaga wudhu 24 jam misalnya. Ya, tapi jangan wudhu aja, enggak sholat subuh, enggak juga bisa mati syahid. Nah, misalnya saya nih, saya pengen mati dalam keadaan syahid. Saya udah kaji-kaji. Saya pengen mati gimana? Satu, pengen mati dalam keadaan berwudhu. Kedua, pengen mati di mimbar dakwah. Maka semakin saya sakit, saya semakin semangat ceramah. Kenapa? Karena jangan-jangan ini jadwal mati saya. Kan begitu. Saya sering udah sakit, udah demam dulu ya. Dulu waktu masa muda, ajik. Saya suka sakit Bapak Ibu ya. Demam demam pilek ya, karena harus kuliah, harus ngantor, harus ngajar. Semua dikerjain dalam 24 jam. Harus menyelesaikan kuliah macam-macam gitu ya. Suka sakit, badan tak terasa capek dulu ya. Sekarang saya sudah santai banget ya. Itu kadang-kadang saya demam itu saya tetap kultum subuh. Mak saya nanya, kenapa kamu tetap kultum? Kamu kan panas badan. Onde mak, sakit betul badan nih mak. Saya harus kultum mak. Kenapa nak? Karena nih jangan-jangan subuh nih jadwal mati saya mak. Nah, gitu maksudnya Pak ya. Doanya dan siapkan kematian. Kemudian yang kedua adalah mentalkinkan jenazah. Apa ada enggak wasilah? Yang kedua wasilah. Kan Ustazah tadi sedekahnya 2.000. Tahu-tahu wasilahnya banyak. Beda nggak pahalanya? Pahalanya sama, keuntungannya beda. Pahalanya tetap pahala sedekah Pak. Cuman kan kita dapat keuntungan Pak. Kita mendoakan orang tua kita meninggal karena sedekah kita. Kita doakan hati kita tenang karena sedekah kita. Kita doakan orang tua kita sehat karena sedekah kita. Pahalanya sama Pak, pahala sedekah juga Pak. Cuman benefitnya berbeda. Tapi saya tidak mau saja. Kalau saya maunya sedekah-sedekah aja, tidak masalah juga. Tidak harus kok berwasilah. Cuman sayang saja, ya Pak. Kemudian yang ketiga adalah talqin jenazah. Apakah ada manfaat talqin? Tentu ada. Karena ketika kita sakaratul maut, itu syaitan akan menggoda kita untuk kembali kepada syaitan. Kita kehausan, hadisnya sahih. Kita kehausan dan kita pengen dan kita dikasih air minum oleh syaitan. Tapi di sisi lain ada malaikat yang siap-siap mencabut nyawa kita. Bapak bayangkan saat Bapak meninggal, Pak. Ada Bapak saat kehausan, dahaga, badan sakit ya, serasa dikuliti, saat mau sakaratul maut, ada yang nawarkan air, ada yang menantangin, lu akan gua makin sakitkan nih. Malaikat tuh kan nantangin, ingin cabut nyawa kita. Kira-kira takut kepada siapa saat itu, Pak? Lebih takut dengan malaikat dibanding setan, betul? Iya dong. Kita sekarang marah-marah sama setan. Pas kita sakaratul maut, badan sakit, setan datang ngasih pertolongan, malaikat datang ngasih kesakitan. Kita akan lebih percaya dengan malaikat, dengan setan kalau jiwa kita nggak siap, iman kita nggak siap. Maka butuh subsidi orang yang mentalkinkan kita. Ucaplah la ilaha illallah. Jangan kau ikut setan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Cuman cara talkin itu ada caranya, Pak. Kalau kita mentalkinkan jenazah, itu kalau kita bisikkan di telinganya la ilaha illallah, pegang ujung kakinya, Pak. Kalau ujung kakinya sudah dingin, berarti nyawa tak ada lagi di kaki, Pak. Pegang pahanya. Jadi jangan asal talkin aja. Pegang pahanya. Ternyata pahanya masih panas, masih ada kesempatan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ternyata pahanya sudah dingin, pegang perutnya. Kalau perutnya masih panas, berarti masih ada kesempatan mengucapkan la ilaha illallah. Ternyata perutnya sudah dingin, berarti nyawa tak ada lagi di perut. Coba pegang dadanya. Kalau dadanya masih panas, masih ada kesempatan la ilaha illallah. Tapi kalau dada sudah sangat dingin, maka jangan ucapkan la ilaha illallah lagi. Cukup dengan Allah, 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 Allah saja. Takutnya itu nyawa sudah mau habis itu. Takutnya pas la ilah, tidak ada Tuhan, tersebut sama dia dalam hati la ilah. Sampai di situ saja meninggal dia, maka dia bersaksi bahwa Tuhan itu tidak ada. Jadi waktu talqin itu dipegang badannya. Maka kalau orang mau meninggal itu badannya dipegang, ditemani dia. Kalau masih panas berarti nyawa kan masih ada. Kalau sudah dingin itu sudah proses pencabutan. Dia dalam proses. Kalau bahasa kampung saya,
ongoing proses gitu ya. Jadi boleh la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kalau bagian perutnya lah sudah dingin, itu cukup Allah, 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 Allah saja. Seperti itu Pak. Oke? Semoga bermanfaat. Sudah 6:30. Ya. Saya kembalikan dari Pak. Iya Pak. Ada orang yang takut mati tapi besoknya mati ya Ustaz. Iya. Nah, sekarang ini ada orang nggak mau dia sekarang tapi tidak mati Ustaz. Iya. Tapi dia minta mati Ustaz. Kira-kira kalau kita minta mati tapi dalam keadaan kita seperti sakit atau dalam keadaan itu apakah hukumnya? Oke. Karena mati kan sebenarnya rahasia Allah atau dan Iya. Baik. Ustazah, apa doa minta mati kalau saat sakit? Haram. Tak boleh. Doa minta mati haram. Tidak boleh. Jadi kita itu wala taqnatu min rahillah. Tidak boleh putus asa dengan rahmat Allah. Kalau kita sakit tetap minta sehat. Kalau kita minta mati itu tanda kita berputus asa. Innahu la taqnatu min rahillah ilal qaumil kafirin. Selagi kita Islam, kita harus tetap bertahan untuk sembuh. Ya, tidak boleh minta mati itu kecuali orang-orang kafir. Dalam ayat Al-Quran dijelaskan. Kalau ada saudara kita sakit, udah masuk sakaratul maut, ya Allah matikanlah dia cepat ya Allah. Jangan. Ya Allah, sehatkan dia ya Allah. Sehatkan dia ya Allah. Tetap seperti itu. Atau ya Allah kasih yang terbaik ya Allah. Ya Allah kasihan aku nengoknya ya Allah. Kalau kau mau cabut, cabutlah cepat ya Allah. Lama kali aku di rumah sakit nih ya Allah. Tak boleh Pak. Haram Pak. Haram. Tak boleh Pak. Ya. Tapi tidak takut mati itu boleh Ustaz. Tak takut mati boleh Pak. Tak takut mati itu nggak mungkin kalau nggak banyak amal. Hanya orang yang banyak amal yang tak takut mati. Kalau amal masih tangok-angok baru takut mati kita semua Pak. Tapi takut mati boleh? Boleh. Tak takut mati boleh? Boleh. Tidak ada masalah. Maka kata Umar bin Khattab, saya risau umat akhir zaman panjang angan takut mati. Terasa kan? Panjang angan kita kan? Takut kita mati. Itu umat akhir zaman. Banyak ketawa, sedikit nangis. Galak-galak saya tadi kan, jarang menangis. Umat akhir zaman. Seperti itu Pak. Takut mati boleh, tak takut mati boleh, minta mati tak boleh. Gitu ya Pak. Iya, siap Pak ya. Ada Asya. Bukan tidak mati, Ya. rindu kematian gimana? Boleh, silahkan Pak. Rindu kematian boleh. Karena kita itu boleh aja rindu mati, karena kalau mau masuk surga harus mati dulu. Kalau ada cara jalan gampang masuk surga, jalan motong, tak pakai mati, saya mau juga. Ya kan? Gitu. Boleh Pak, rindu mati boleh, tidak ada masalah, it's okay. Ada lagi Pak? Cukup ya? Ini adalah hari terakhir saya untuk ceramah dalam majelis ini. Sudah 3 kali saya ceramah. Semoga dapat manfaat dalam 3 hari pertemuan kita ini Bapak Ibu. 3 kali pertemuan kita ini. Kalau ada cakap saya yang salah, saya mohon maaf. Saya tak bermaksud menceramahi Bapak Ibu semua. Sekedar berbagi ilmu saja tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Sehat selalu Bapak Ibu. Semoga Allah mudahkan kita dalam menyerap ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita. Dan Allah mudahkan kita mengamalkan ilmu yang disampaikan oleh para ustaz-ustazah kita. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.